Saat ini dilanjutkan dengan ekspresi Gu Yao yang dingin dan acuh tak acuh ketika mata semua orang melihatnya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia perlahan memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk kepada tiga sesepuh, namun dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Kuan dan Gu Zhen, seperti yang lainnya lakukan sebelumnya. Sebaliknya tubuhnya lurus dan muncul seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin yang mengalir darinya. Tiga tetua tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah melihat tindakan Gu Yao ini. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sebesar mereka, namun reputasinya dalam klan Gu sangat luar biasa. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar saja jika dia tidak berlutut kepada mereka, sehingga mereka bertukar pandang satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Dis bintang 10 kaki besar itu dengan lembut terbang di depan Gu Yao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang ketika dia mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh cakram bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh dis bintang. Sesaat kemudian dis bintang tiba-tiba bergetar, cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Sejumlah bintang terus muncul di dis bintang, 1, 2, 3 sampai 8 bintang. Stadion langsung gempar ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa penatua mengangguk dengan takjub. Jelas tes ini memuaskan mereka. Dia sebenarnya memiliki garis keturunan kelas 8. Dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Ketika Rindu Muda mengambil tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang. Sungguh tidak terduga Jenderal Gu Yao benar-benar terjebak dengan Rindu Muda. Namun tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda telah tumbuh. Para anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain. Pada saat ini percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok itu di alun-alun dan dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Hatinya agak terguncang dibandingkan dengan Gu Yao, Ling Kuan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda klan Gu tidak ada artinya. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. Tiga sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang, namun sesaat kemudian mereka pulih. Wajah keras mereka juga mengungkapkan senyum langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, bintang 8 Douzun dengan garis keturunan kelas 8, berikan tato klan ungu emas. Suara itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan penatua meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu tangannya menari sebuah tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya melelahkan. Doki seseorang akan terkuras habis. Beberapa keringat muncul di dahi penatua ini setelah kalimat terakhir dibuat. Penatua menghembuskan napas panjang dan menghentikan tangannya dan meletakkan pulpen. Cahaya terang di ujung pena akhirnya mulai melemah. Setelah tangan penatua klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Gu Yao. Dengan warna tato klan ungu emas ini jelas berkali-kali lebih dalam dari tato klan ungu emas. Tato klan ini adalah sesuatu yang diandalkan oleh Gu Yao pada kekuatannya. Untuk mendapatkannya itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Zhen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan telah terbentuk. Gu Yao, silakan pergi. Penatua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu, kata-kata penatua ini belum muncul ketika Gu Yao yang tampak acuh tiba-tiba berteriak. Tiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar suara Gu Yao. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Gu Yao berbicara dengan suara gelap samar di depan banyak orang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Gu Yao, terutama untuk Ling Kuan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata mereka yang sombong mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Tiga tetua ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan kamu dapat memilih untuk menantang anggota klan selama upacara dewasa. Namun jika pihak lain bukan anggota klan harus meminta persetujuan pihak lain diperlukan sebelum Anda bisa berdebat.
Gu Yao perlahan mengangguk. Setelah itu dia berbalik, rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini matanya yang kedinginan membeku menatap seorang pemuda kurus yang tidak jauh dari situ. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengambil kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan mengandung ejekan dan belas kasihan. Aku yang sekarang bisa memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantangku tentu saja. Apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun saya harap Anda akan meninggalkan klan Gu sendirian jika Anda menolak saya." Aturan upacara dewasa memungkinkan Gu Yao untuk menantang siapapun, namun cara dia mengatakannya seperti dia mencoba membuat Xiao Yan untuk mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya dikeluarkan oleh seseorang di bawah ini kepada seseorang di atas. Jelas Gu Yao berpikir bahwa orang yang seharusnya mengeluarkan tantangan bukanlah dia melainkan Xiao Yan. Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara dan pandangan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata cukup banyak orang berisi ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yao saya? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai, namun Gu Yao telah bertindak sangat cepat. Awalnya saya berpikir untuk berhemat dengan bocah ini agar dia tahu bahwa apa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini bahkan tidak layak untuk kehormatan sekecil apapun. Beberapa sosok bersandar malas di tempat tinggi stadion. Di antara mereka seorang pria dengan kuali obat menggambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. "Tenang, selama dia bisa selamat dari serangan Gu Yao, kamu masih akan punya kesempatan." Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis dari luar? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melengkungkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Sepertinya cukup sulit, ada sangat sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Gu Yao. Orang ini berani merebut targetku. Semoga bocah itu akan bertahan sedikit lebih lama. Itu akan sangat membosankan. Seorang tokoh di salah satu sudut yang terbungkus jubah hitam mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota klan Hun yang telah dihubungi Xiao Yan saat itu. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menyerang Huo Xuan. Memandangi sosok yang agak jauh dari dalam area khusus, dia menghela napas pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Gu Yao. Sepertinya Xiao Yan akan menghadapi nasib buruk. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya berbicara dengan lembut. Orang ini tidak tahu bagaimana cara datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Dou Zun bintang 5 mungkin jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tetapi jenius tingkat ini adalah hal biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut mengangguk saat berbicara. Semoga dia bisa menjaga hidupnya. Gu Yao, dia adalah tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun NR mengepalkan tangannya pada saat ini. Dia tanpa sadar berdiri, alisnya terjalin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini justru karena dia adalah tamu yang aku berikan padanya kualifikasi untuk menantangku. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, selama dia bilang tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, maka Xiao Yan akan segera dibuang oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Gu Yao bertindak. Semuanya ditentukan oleh apakah orang yang terlibat bersedia atau tidak. Penatua berambut putih Gu San berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak penghalang ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika datang ke masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini yang dipuji Sukian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur.
Xiao Yan, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan, tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini, beri saya jawaban, katakan padaku apakah kamu akan bertarung atau mundur. Gu Yao menatap Xiao Yan, suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Lalu Xiao Yan yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya perlahan membuka matanya. Setelah itu dia perlahan berdiri. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao menjadi agresif maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki dunia Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari, karena itu tak terhindarkan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan bahkan jika lawannya adalah jenius pamungkas klan Gu ini.